Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furqon akan melanjutkan pembahasan soal perpangkatan dan bentuk akar. Ini sudah part 2. Untuk adik-adik yang baru bergabung, kalian bisa cek deskripsi video karena pembahasan soal ini sudah terbahas nomor 1 sampai nomor 5 di part 1. Oke? Siap? Oke, sekarang kita melanjutkan pembahasan soalnya, yaitu soal nomor 6. Kalian perhatikan apa soalnya itu. Hasil dari ini, ya kan, itu apa? Jadi ini memanfaatkan beberapa sifat dari perpangkatan. Sifat yang pertama adalah kita urusi satu-satu. Di situ kan ada dua unsur, unsur P sama unsur Q. Oke, jadi yang di dalam itu kita urusi, teman-teman. Jadi nanti kita urusi yang di dalam itu kan ada P-nya pangkat berapa? P pangkat berapa itu? Negatif 5 kan, teman-teman. P pangkat negatif 5. Nah, kita tulis di sini negatif 5. Kemudian kan yang bawah ada pangkat 3. Kalau dibagi pangkatnya kan dikurangi. Nah, ini berarti negatif 3. Oke. Kemudian ada unsur apa lagi? Ada unsur Q, teman-teman. Unsur Q itu kan pangkat 2 di atas. Kita tulis, oke, 2. Kemudian yang bawah kan negatif 4, berarti kita tulis min, kemudian ada min 4. Nah, gini, jadi min nanti endingnya jadi plus. Kemudian semua yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan apa? Kita pangkatkan ini negatif 3. Oke. Gampang sekali, teman-teman. Oke, kita pangkatkan negatif 3. Sebentar. Kita pangkatkan negatif 3. Gini, teman-teman. Oke, paham ya? Kemudian kita apakan? Ya, kita urusi. Ini masing-masing ini kita urusi. Nah, kita urusi, teman-teman. Set. Berarti nanti hasilnya adalah, oke, kita urusi. Berarti nanti sama dengan apa? P pangkat berapa? P pangkat berapa? Min 5, min 3. Berarti kan negatif berapa? Negatif 8. Oke, negatif 8. Kemudian Q-nya juga demikian, teman-teman. Q pangkat berapa? 2 min 4. Berarti kan 2 plus 4 berapa? 6. Kemudian ini semua unsur dipangkatkan negatif 3. Kemudian kalau ada bilangan perpangkat dipangkatkan, itu pangkatnya diapakan? Nah, ini masing-masing unsur ini kalian kalikan dengan ini satu-satu. Oke. Jadi ini kita kalikan. Jadi ini kali ini juga kali ini. Sehingga nanti jawaban akhir kita adalah sama dengan P pangkat berapa? Min 8 kali min 3, berarti kan jadi positif 24. Kemudian Q pangkat berapa? 6 kali min 3, berarti kan negatif berapa? Negatif 18. Oke. Sekarang kita cek di opsi ada nggak? Kan belum ada. Itu karena apa? Karena di sini pangkatnya itu ada negatif. Kalau pangkatnya negatif diapakan? Kalau pangkatnya negatif berarti dijadikan seper, atau kita tinggal tukar tempat saja. Kalau awalnya di atas jadi di bawah, kalau awalnya di bawah jadi di atas. Oke, berarti nanti jawaban akhir kita itu adalah apa, teman-teman? Jadi nanti P pangkat 24 ini tetap P pangkat 24 tetap ya. Kemudian Q-nya ini kita taruh di bawah, pangkatnya jadi apa? Jadi positif. Q pangkat 18. Nah, ini adalah jawaban akhir dari kita, teman-teman. Kita cek di opsi, jawabannya adalah yang C. Oke. Nanti ya, teman-teman, kita kasih senyum supaya bersemangat kita. Oke, dalam belajar tentunya. Oke. Paham? Oke, paham ya. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 7. Sebuah kubus mempunyai panjang diagonal sisi 3 pangkat 4. Yang ditanyakan adalah luas permukaan kubus itu berapa. Oke, sekarang kita harus tahu dulu rumusnya diagonal sisi. Rumusnya itu apa? S akar 2 ya, teman-teman. Oke. Kemudian kalau luas permukaan itu apa? Luas permukaan itu adalah 6 dikali S pangkat 2. Oke, jadi nanti mau tidak mau kita harus tahu nilai S-nya itu berapa. Karena yang ditanyakan adalah luas permukaan, kita butuh S. Oke. Nyari S-nya gimana? Kita berjalan dari rumus diagonal sisi. Oke. Jadi nanti diagonal sisi itu kan S akar 2. Jadi nanti kita sederhanakan aja. S akar 2 itu sama dengan apa? Sama dengan 3 dipangkatkan 4. Oke.
Sehingga kalau kita nyari S bagaimana? Nah, kita tinggal bagi saja teman-teman. Jadi S sama dengan 3 dipangkatkan 4 dibagi dengan apa? Dibagi dengan akar 2 teman-teman. Oke. Nah, sudah. Kalau kayak gini ini biarin saja. Karena kita akan sudah nemu persamaan S itu apa? S itu ini. Nah, meskipun bentuknya agak ruwet sedikit, nggak apa-apa. Jadi langsung kita masukkan rumus. Nah, luas permukaan kan ini rumusnya. Nah, jadi nanti luas itu sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Oke. Berarti sama dengan apa? 6 dikali dengan S-nya kalian ganti ini. 3 pangkat 4. Kemudian dibagi dengan akar 2. Kemudian ini dikuadratkan tentunya teman-teman. Oke. Kalau akar dikuadratkan berarti kan akarnya hilang. Nah, berarti nanti kita tinggal langsung saja, sedangkan itu ada pangkat dipangkatkan kan pangkatnya dikali. Berarti sama dengan 6 dikalikan apa? 6 dikalikan 3 pangkat 4 kali 2 berapa? 3 dipangkatkan berapa teman-teman? Sebentar. 3 dipangkatkan 4 kali 2 berapa? 8 ya teman-teman. 3 pangkat 8 dibagi dengan akar 2 dikuadratkan. Berarti kan jadi 2. Oke. Jadi 2 teman-teman. Oke. Kemudian itu ada bentuk yang bisa dicoret, yaitu bentuk apa? Bentuk 6 sama 2. Itu bisa dicoret teman-teman. Oke, kita coret. Kita coret. Oke, kita coret. Kita coret 1 ini berapa? Dibagi 2 ketemu 3. Oke. Berarti nanti kita sederhanakan bentuk ini. Berarti ini hasilnya adalah, berarti kan 3 dipangkatkan 1 gitu ya. 3 pangkat 1, 3 itu dikali 3 dipangkatkan 8. Kalau bentuk pangkat dikali, pangkatnya diapakan? Ini diapakan? Ditambah ya teman-teman. Oke. Jadi nanti hasil akhirnya itu adalah apa? Jadi kita tambah pangkatnya. Jadi nanti 3 dipangkatkan 1 tambah 8 ya kan? 1 ditambah dengan 8. Oke. Berarti nanti sama dengan 3 pangkat berapa? 3 dipangkatkan 9. Ini adalah jawaban akhir dari kita teman-teman. 3 pangkat 9. Sekarang kita cek di opsi jawabannya ada enggak? Ya, jawabannya ada ya. Yang B teman-teman. Oke. Kita kasih senyum, jangan lupa ya kan senyumnya. Oke, supaya bersemangat kita. Oke. Paham? Oke, sekarang soal berikutnya. Soal nomor 8. Oke, sorry ini salah ketik teman-teman. Jawabannya itu jawabannya pangkat 5/4 semua. Jadi ada yang saya edit satu itu pangkat 4/5. Oke, ini salah ketik. Oke, hasil dari 2 sekian. Kita analisis. Kalau kayak gini kita analisis. Itu kan unsurnya sama semua. Ini kan sama. Sehingga kita bisa menjadikan satu apa koefisiennya itu. Gitu ya teman-teman. Tapi kalian harus ingat ada sifat, karena di sini itu jawabannya kan mintanya dalam akar, sehingga mau tidak mau kalian harus mengubah bentuk pangkat itu ke dalam bentuk akar. Jadi simpel sekali. Jadi kalau sifatnya kan seperti ini teman-teman. A dipangkatkan apa? M per N. Itu hasilnya apa? Kalau jadikan akar, hasilnya adalah A pangkat M dari apa? Dari N. Ini adalah yang kita pakai nantinya. Ini adalah sifat dasar yang kita pakai. Oke? Gampang sekali. Siap. Sehingga nanti ini kita bisa menjadikan satu ya kan? Kita jadikan satu aja. 2, 3, min 4. Kita fokus ke sininya saja teman-teman. Ini ada angka 2 tambah 3 dikurangi 4. Itu aja. Berarti nanti endingnya kayak gini, sama dengan 2, oke, ditambah dengan 3, kemudian dikurangi dengan 4. Dan nanti itunya tetap. Jadi A pangkat apa? A pangkat 4/5 nya tetap A pangkat 4/5. Oke. Nah, sekarang 2 tambah 3 dikurangi 4. 5 dikurangi 4 kan 1 teman-teman. Nah, atau nggak usah ditulis nggak apa-apa. 1 A pangkat 4/5. Oke. Nah, dan nanti ini kan nggak ada dalam akar. Oke, jadi M-nya 4, N-nya 5 ya kan. Berarti nanti ini kita jadikan bentuk akar. Nah, jadi nanti ini hasilnya kayak gini teman-teman. Akar A dipangkatkan 4 dari 5. Nah, ini adalah jawaban akhir kita teman-teman. Oke, sekarang sudah saya edit ya. Jawabannya adalah yang B, yang diedit ini. Oke. Kita kasih senyum dulu. Oke, paham? Oke.
sekarang kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya, tentunya soal nomor 9. Oke, hasil dari akar 16 dikurangi 2 akar 63. Oke, jadi kalau ada bentuk kayak gini teman-teman, ini ada rumus supernya. Rumus supernya kayak gini rumus supernya. Jadi kita tulis akar, kemudian ini ada A ditambah dengan B, kemudian ini bisa ditambah bisa dikurangi, bebas ya kan. Tapi ini harus wajib 2 akar sesuatu ya kan. 2 akar, kemudian ini A dikali B. Itu sebentar. Nah, ini A dikali dengan B. Kalau bentuknya kayak gini, itu bentuk sederhananya itu sangat simpel teman-teman. Bentuk sederhananya adalah, sebentar teman-teman. Oke. Bentuk sederhananya itu adalah jadi kan akar, ini sama dengan akar A. Kalau ditambah ya ditambah, kalau dikurangi ya dikurangi, ditambah atau dikurangi akar B. Oke. Tapi yang besar itu harus selalu di depan. Jadi aturannya A itu harus lebih besar dari apa? Dari B. Gitu aja teman-teman. Ini adalah rumus supernya. Rumus super. Oke, rumus super. Yuk. Rumus super. Oke. Sekarang kita cek soal ini. Nah, ini sudah 2 akar. Nah, bagaimana kalau bentuknya bukan 2 akar, Kak? Ya, kalian modifikasi menggunakan sifat akar. Oke. Jadi nanti kita tinggal nyari aja sih. Itu kan ada 16 sama 63. Berarti kita cari 2 bilangan atau A plus B yang dijumlahkan itu hasilnya 16. Tetapi kalau dikalikan itu hasilnya 63. Ini adalah cara supernya seperti ini teman-teman. Cara Superman. Oke. Kira-kira apa bilangannya ya? Ya benar ya, 9 sama 7. 9-nya harus di depan karena 9 lebih besar dari 7. Jadi nanti jawabannya adalah akar 9. Karena itu dikurangi, berarti kita mengikuti ya, tandanya dikurangi akar 7 tentunya. Kemudian akar 9 berapa? Akar 9 kan 3. Jadi nanti 3 dikurangi akar 7. Gampang sekali. Oke. Sekarang kita cek di opsi. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman, 3 min akar 7. Kita kasih senyum dulu lah supaya lebih bersemangat tentunya ya. Oke. Sekarang apa soal berikutnya? Nomor 10. Nah, soal terakhir ini insya Allah. Bentuk yang senilai dengan akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 sebanyak 4 kali ya. Oke, karena ini kayak sifat perpangkatan biasa, cuma ini adalah akar tapi sama ya. Jadi kan ini adalah 4 ya kan, 4 unsur yang sama atau 4 faktor ya teman-teman. 4 faktor. Sehingga kalau dia itu unsurnya 4, berarti nanti kan kita tinggal mengalihkan saja, misalkan x tambah x tambah x tambah x, berarti kan 4x. Berarti nanti ini sama dengan berarti nanti akar 2 nya sebanyak 4, berarti 4 akar 2 gitu ya teman-teman. 4 dari mana Kak? Ya akar 2 nya sebanyak 4. Tapi di sini kan nggak ada, mintanya dalam bentuk pangkat, sehingga kalian harus menyederhanakan menjadi 2 pangkat sesuatu. Kalian harus paham bahwa akar ya kan, misalkan akar A, Kak Furqon punya akar A itu artinya adalah A pangkat setengah ya teman-teman. Ini adalah definisi dasar dari bentuk akar. Ini definisi ya teman-teman. Akar A itu A pangkat setengah. Akar A itu A pangkat setengah. Sehingga nanti di situ kita modifikasi ya teman. 4 itu kita jadikan apa? Kita jadikan akar 2 dipangkatkan 2. Kemudian akar 2 kita jadikan apa? 2 dipangkatkan setengah ya teman-teman. Kemudian di sini itu ada bentuk pangkat, kemudian dikalikan bentuk pangkatnya. Berarti pangkatnya diapakan? Ditambah ya teman-teman. Pangkatnya ditambah ya. Berarti nanti 2 dipangkatkan apa? 2 ditambah setengah. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya seperti biasa. Kita jadikan penyebut berapa? 2 ya teman-teman. Kemudian ini 4. Kemudian ditambah berapa? Ditambah 1 ya teman, ditambah 1. 4 tambah 1 berapa? 5. Berarti nanti jawaban akhir kita adalah 2 dipangkatkan 5/2. Ini adalah jawaban akhir kita teman-teman. Gampang sekali. 2 pangkat 5/2.
Jawaban adalah yang B, teman-teman. Oke, 2 pangkat 5 per 2. Kita kasih senyum dulu supaya kita lebih bersemangat tentunya dalam mengerjakan soal-soal. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan soal perpangkatan dan bentuk akar part 2 untuk kesempatan kali ini ya. Semoga kalian bisa memahami materi yang Kak Furqon sampaikan tentunya. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini ya, supaya kalian bisa mengetahui secara cepat pada saat Kak Furqon mengupload video yang paling baru tentunya. Oke, share juga ke teman-teman kalian biar bisa kece kayak kamu tentunya. Oke, semoga bermanfaat. Salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.